Kita awali informasi pada malam hari ini, pemirsa. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah ruko yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan elektronik di kawasan Mangga 2 Selatan, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kobaran api yang membesar menghanguskan ruko yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan elektronik di Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kebakaran merembet ke kantor jasa pengiriman barang sehingga karyawan langsung mengevakuasi barang-barang ekspedisi. Api pertama kali muncul dari bagian dalam gudang di lantai 1, yang kemudian membesar dan membakar seluruh isi gudang hingga ke lantai 2. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Baru karena kita kan awalnya dari gudang sebelah, Bang, karena itu bukan secepat tuh. Nah, dia ini dari gudang sebelah, mungkin ada korsleting listrik gitu. Ada sempat ledakan nggak, Bang, awalnya, Bang? Nggak ada. Tiba-tiba api gede gitu aja, Karena atau? itu barang elektronik semua itu. Itu kantor apa, Bang, itu? Gudang elektronik. Iya, kalau Tapi di tadi sini kan kosong? dekat. Iya, enggak, itu kosong karena aktivitasnya pagi. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kewalahan karena api terus membesar karena banyak barang yang mudah terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan puluhan kamar barak di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Api yang terus membesar menghanguskan puluhan kamar barak di pemukiman padat Kelurahan Melayu, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. 23 kamar barak yang dijadikan tempat tinggal hangus terbakar, dan warga berupaya selamatkan barang mereka. 10 unit mobil damkar dan BPBD dikerahkan untuk padamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Kondisinya memang ini adalah bangunan kayu yang sudah tua. Nah, kemungkinan penyebabnya masih belum diketahui, dan bersama-sama dengan tim dari BPBD dan relawan damkar, kurang lebih 2 jam api sudah bisa dikendalikan. Sekarang dalam proses pendinginan. Untuk armada sendiri berapa yang diturunkan? Armada yang diturunkan dari damkar 5, dari BPBD 5. Selanjutnya informasi dari Jawa Barat, pemirsa. Kecelakaan terjadi di jalur tol Cipularang tadi sore, di mana sebuah truk kontainer menimpa mobil SUV. Penumpang mobil terjepit badan mobil. Hingga malam petugas berupaya mengevakuasi truk kontainer dan mobil SUV. Truk kontainer melintang menutup jalan dan menimpa kendaraan SUV warna hitam. Petugas juga berupaya mengevakuasi penumpang mobil yang terhimpit badan mobil. Kecelakaan juga akibatkan kemacetan panjang karena badan truk menutupi jalan. Pihak Polda Jabar bersama Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas baik dari arah Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya. Kecelakaan ini terjadi di jalur tol Cipularang kilometer 91. Selanjutnya, pemirsa, 4 bus rombongan peziarah terlibat kecelakaan beruntun di tol Tangerang Merak pada pagi tadi. 1 penumpang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 69 tol Tangerang Merak, Banten. 4 bis ini saling bertabrakan saat akan membawa rombongan berziarah ke wilayah Banten. Akibatnya 1 penumpang tewas sementara 18 lainnya luka-luka. Kecelakaan bermula saat sebuah truk bak terbuka memotong jalur rangkaian bis peziarah. Salah satu bis pun mengerat mendadak dan ditabrak oleh 3 bis lainnya. Akibatnya bagian depan dan belakang bis rusak berat. Sempat terjadi kemacetan sepanjang 2 km di lokasi kejadian. Kecelakaan beruntun mengakibatkan memang kurang antisipasi dan jaga jarak aman.
Yang kendaraan pertama mengurangi kecepatan, yang kedua, 3 dan 4 kurang jaga jarak aman. Akhirnya terjadilah kecelakaan beruntun. 18 korban luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Serang untuk dirawat. Kasus kecelakaan kini ditangani di Telantas Polda Banten. Dari Tangerang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. BPBD Kabupaten Bangli, Bali hingga malam ini terus menyiapkan berbagai sarana untuk mempercepat penanggulangan longsor akibat gempa yang menyebabkan 3 desa di Kintamani terisolasi. Salah satunya dengan membangun tenda sebagai pos pendataan dan menambah alat berat. Seperti inilah suasana di dermaga Kedisan Sabtu malam yang merupakan satu-satunya jalur penyeberangan perairan Danau Batur dari 3 desa yang kini terisolir akibat gempa tadi pagi. Sejumlah tambahan bantuan alat berat dari jajaran TNI dan Kabupaten Gianyar didatangkan ke Kabupaten Bangli untuk mempercepat penanggulangan dampak bencana longsor. Selain itu, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli juga mulai menyiapkan tenda yang akan dipergunakan sebagai posko koordinasi dan pendataan penanganan bencana. Kita pasang tenda untuk persiapan besok, karena kemungkinan kena namanya bencana pasti ada dari warga, sumbangsihnya, bagaimana sistemnya, nanti kami akan mendata, dari BPBD akan mendata semua proses-proses yang ada itu kan. Target secepatnya, kami belum bisa, karena jalan ini yang bermasalah kan. Sejauh ini upaya penanggulangan yang dilakukan petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan instansi terkait lainnya masih terkendala cuaca buruk dan kondisi tanah yang labil sehingga rawan terjadi longsor susulan. Penanganan longsor yang sempat dilakukan tadi siang terpaksa dihentikan sebelum waktunya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses evakuasi material longsoran akan dilanjutkan besok pagi. Dari pantauan BPBD Bangli, tercatat sebanyak 8 titik longsor yang berukuran cukup besar menyebabkan akses menuju 3 desa, yakni Desa Abang Batu Dinding, Desa Abang Songan, dan Desa Trunyan terputus total. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. 7 warga desa Kintamani, Bangli, korban gempa magnitudo 4,8 dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Bangli. 2 diantaranya meninggal dunia. Tujuh korban akibat gempa Bali Sabtu pagi telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangli. 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 5 korban luka telah ditangani di unit gawat darurat. Ketujuh korban dievakuasi ke rumah sakit sekitar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Seluruh korban merupakan warga desa Kintamani, Kabupaten Bangli. 2 korban tewas adalah Lionel Adeputra, 9 tahun, dan Nikadek Wahyu, 25 tahun. Luka masih di UGD, sudah ditangani secara maksimal sampai saya mengarahkan dokter umum, dokter spesialis tulang, sudah spesialis jiwa, sampai spesialis jiwa untuk keluarganya. Kebetulan semua sudah ada di sini. Kemudian yang di kamar jenazah sudah ditangani sesuai dengan prosedur di sana. Sementara itu di Karangasem, Bali dilaporkan seorang warga meninggal dunia, sehingga total 3 warga meninggal akibat peristiwa ini. Sebelumnya, gempa mengguncang wilayah Bali Sabtu dini hari dengan magnitudo 4,8. Gempa terasa kuat di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli. Gempa juga mengakibatkan bukit dan tebing longsor hingga menimbun jalan serta rumah-rumah warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ular sanca kembang kembali memasuki areal pemukiman warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Warga yang khawatir meminta pertolongan petugas damkar untuk mengevakuasi ular sepanjang 4 meter tersebut. Inilah video amatir saat warga dan petugas damkar berusaha mengevakuasi ular sanca dari dalam sebuah rumah. Foto. Evakuasi sempat berjalan lama karena ular yang memiliki panjang 4 meter ini bersembunyi di dalam pipa yang berada di bawah lantai keramik. Petugas pun terpaksa harus menghancurkan lantai rumah untuk mengevakuasi ular yang diduga muncul karena mencari mangsa tikus. Awalnya got saya mampet, terus dibersihin sama yang biasa ngebersihin got. Nah,
Setelah sholat Jumat, tiba-tiba megang lembek-lembek katanya. Katanya ada ular. Ditungguin nggak keluar-keluar, malah masuk ke dalam. Anak saya juga udah megang menarik, nggak kuat, dia malah masuk ke dalam got. Ditungguin nggak keluar-keluar juga, akhirnya sampai malam. Saya kan khawatir kalau sampai malam nggak keluar juga ya. Akhirnya ponakan manggilin ini damkar. Ternyata ularnya di bawah paralon, di bawah tegel. Jadi kita bongkar tegel, memerlukan waktu juga, merusak juga tegel yang udah tertata biar dapat dieksekusi ularnya. Ular tersebut untuk sementara diamankan di pos damkar sektor Pancoran dan akan diserahkan ke pencinta reptil. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kebersihan menemukan sesosok jasad wanita di pinggir jalan tol. Informasinya akan hadir usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.